Dianggap parasit keluarga. Bab 88. Ya ampun, itu terakhir Mbak Resti sampai gitu. Secara ibaratnya kan, Mbak Resti sadar yang dia lawan bukan orang biasa. Istri muda bos gitu, di chat saja si Ibu Elia sudah minta si Tommy buat ceraiin Mbak Resti. Enggak bener banget tuh betina. Kesal Sofia. Bentar coba, aku pendekatan dulu ke Tuan Maheza. Mas punya nomornya? Punya, tapi kami jarang banget komunikasi. Tuh orang mirip robot yang hidupnya beneran kaku. Mungkin efek dia terlalu kaya dan banyak pekerjaan, jadi kesannya dia sengaja menutupi kehidupannya. Secara, bedanya orang kaya sama orang yang sebenarnya hanya pura-pura kaya kan, kamu tahulah yang aku maksud, balas Kalandra. Sofia mengangguk-angguk. Iya, Mas. Tapi tolong diatur, ya. Nanti kalau sampai beneran terjadi. Ya ampun, baru bayangin saja hati aku langsung krenyes Mas. Si Mbak Resti baru 26 tahun. Dia lebih muda dari aku dan anaknya masih kecil-kecil Mas. Kasihan banget ih. Ya sudah, kamu tenang saja. Nanti kalau beneran kejadian, aku yang urus. Yakin Kalandra, apalagi wajah istrinya sudah langsung pucat. Sofia mengangguk-angguk. Sesekali, ia menghela napas pelan demi meredam kekhawatirannya terhadap keselamatan Resti. Kekhawatiran yang juga sudah sampai membuatnya takut. Malahan karena tak kunjung mendapatkan kabar, seharian ini Sofia menjalaninya dengan sangat tidak tenang. Puncaknya setelah akhirnya ia sampai rumah dan beres dengan pekerjaannya. Ia bahkan sudah bertemu dengan Kalandra yang juga sudah pulang kerja, tapi Resti tak kunjung mengabarinya. Nomornya masih aktif. Sergah Kalandra mencoba menenangkan istrinya. Masih, Mas. Tapi wasama telepon aku enggak ada yang direspons. Semua pesan aku centang hitam semua, balas Sofia masih lemas. Kalandra paham, dititipi semacam wasiat sementara yang menitipi sedang bertaruh hidup dan mati, tak kalah takutnya dari yang tengah bertaruh nyawa. Menghela napas pelan sekaligus dalam, Kalandra yang sampai merengkuh kedua lengan istrinya berkata, kalau gitu, sekarang kamu mandi dulu. Aku sudah siapin air hangat buat kamu di kamar mandi. Sementara untuk Resti, kita tunggu sampai besok pagi. Kalau sampai besok pagi tetap enggak respons juga, kita lapor polisi. Sofia yang masih duduk di bibir tempat tidur menatap Kalandra penuh kegundahan. Apa? Tanya Kalandra lembut sekaligus pengertian. Ia yakin, sekadar untuk berucap, istrinya menjadi sulit akibat kekhawatirannya kepada Resti. Aku kok malah yakin, Mbak Resti sudah enggak ada yah, Mas. Ucap Sofia kebas. Ia benar-benar sulit untuk bersemangat apalagi baik-baik saja. Yang, kamu lagi hamil loh. Aku sama Aidan sekaligus keluarga ini, sangat butuh kamu, ucap Kalandra. Sofia menggeleng lemah. Maksudnya, aku pengin ke sana. Aku pengin gebukin si Tommy sama Elia, Mas. Kalandra terdiam sejenak. Besok pagi, kita ke sana. Tapi paling sore karena aku enggak bisa langsung izin kerja karena memang ada beberapa meeting. Sofia mengangguk-angguk. Ya gitu saja, Mas. Sore juga enggak apa-apa. Aku beneran ngerasa hutang budi, Mas. Soalnya tanpa pertolongan Mbak Resti, aku enggak yakin jadi apa. Bos yang dulu aku ikut kerja di Jakarta mau jual aku dan aku minggat terus yang bantu aku Mbak Resti, Mas.
Ribet banget dulu urusannya sama polisi. Sudah aku enggak mau cerita pokoknya. Kalandra mengangguk-angguk paham kemudian memeluk Sofia. Karena andai Sofia sampai cerita secara detail pun, yang ada dirinya yang tidak sanggup. Kamu sudah susah dari dulu, jadi ingat janji kamu ke aku buat lebih mencintai diri kamu lagi. Iya, Mas. Ayo aku antar kamu ke kamar mandi. Ini sudah malam dan Aidan saja sudah sepulas itu, lanjut Kalandra yang kali ini sungguh mengurus Sofia. Apalagi, Sofia yang terlalu khawatir pada keadaan Resti juga ia rasa menjadi sampai demam. Susah payah ia meyakinkan istrinya agar tetap menjaga kesehatan. Kamu punya nomornya si Tommy? Tanya Kalandra sambil melepas setiap kancing kemeja lengan panjang istrinya. Mereka sudah ada di dalam kamar mandi. Sofia menggeleng. Ya sudah. Setelah kamu beres mandi, aku beneran akan telepon Pak Maheza buat minta nomor HP Tommy. Yakinnya. Sofia mengangguk-angguk kemudian izin untuk mandi sendiri. Tapi hati-hati, kamu sampai lemes gitu loh, ucap Kalandra Map jadi cerewet. Sudah, mandinya pintunya enggak usah ditutup. Malu Mas. Izin. Malu apaan? Aku sudah lihat semuanya, kok ia masih malu? Walau sudah sampai memaksa, Sofia tetap menutup sekaligus mengunci pintunya. Membuat Kalandra terjaga di depan pintu kamar mandi sambil sesekali mengajak sang istri mengobrol guna memastikan istrinya itu baik-baik saja. Belum ada kabar juga. Lirih Kalandra yang baru dibangunkan sang istri. Di hadapannya, Sofia yang sampai duduk sambil mengungkung tubuhnya, berangsur menggeleng. Wanitanya itu nyaris menangis. Di tengah suasana kamar mereka yang masih temaram, Kalandra melihat wajah cantik istrinya dikuasai mendung. Kalandra berangsur menghela napas pelan sekaligus dalam. Ia meraih sebelah pipi Sofia yang ia elus kemudian kecup. Kalau gitu, nanti sore kita ke Jakarta. Tapi kamu jangan terlalu tertekan. Ingat, kamu lagi hamil. Kali ini, ia yang masih bertutur lirih, menatap intens kedua mata Sofia. Tangan kanannya masih membingkai wajah kiri Sofia. Walau sudah sampai menitikkan air mata, Sofia berangsur mengangguk-angguk, menyanggupi permintaannya dan perlahan memeluknya. Makasih banyak ya, Mas. Makasih banyak karena Mas selalu ngertiin aku. Makasih banyak karena Mas selalu kasih yang terbaik buat aku. Lirih Sofia. Jangan makasih terus Yang. Aku suamimu. Apa yang aku lakukan sudah jadi kewajibanku. Pokoknya jangan makasih terus, yang ada aku kesannya panti sosial, lirih Kalandra sesaat setelah ia balas memeluk Sofia. Mas, kalau bukan bilang makasih, terus aku gimana, biar Mas tahu aku menghargai apa yang Mas lakukan ke aku. Rengek Sofia sambil sesekali mencubit asal perut suaminya. Ciumlah. Masa iya gini, malah dicubitin. Aku kan enggak nakal, Yang. Balas Kalandra yang walau mesem, tapi juga sesekali meringis menahan cubitan Sofia. Tanpa pikir panjang, Sofia sungguh menarik diri, membuat mereka agak berjarak, kemudian mengabsen wajah sang suami yang masih memeluknya dengan ciuman. Detik itu juga kejahilan Kalandra makin menjadi-jadi karena sepanjang Sofia melakukannya, pria itu malah cekikikan, sibuk menahan tawa. Aku begini karena aku terlalu bahagia. Kamu tahu, kan? Ucap Kalandra berusaha memberi tahu sang istri agar tidak salah paham. Lihat saja,
istrinya langsung menatapnya dengan tatapan sebal. "Mas jahil banget ih," lirih Sofia. "Biar enggak sepaneng, Yang." Kalandra berangsur duduk, kemudian merengkuh tubuh sang istri yang ia simpan di pangkuannya. "Ini yang di perut lagi ngapain?" ucap Kalandra sambil mengelus perut Sofia. Sambil mendekap tengkuk suaminya menggunakan kedua tangan, Sofia yang juga menyandarkan kepalanya di pundak kanan Kalandra berkata, "Masih anteng. Besok kalau sudah 4 bulan baru mulai aktif." Kalandra langsung mesem, kemudian tatapannya teralih ke sebelahnya. Di sana, Aidan masih lelap tanpa mau diselimuti. Masnya juga masih anteng. Kompak pengertian soalnya mereka tahu, mamahnya lagi enggak bisa tenang. "Alhamdulillah, sekarang aku beneran dikelilingi orang-orang yang sangat pengertian, Mas. Kemarin saja Mamah Kalsum sampai bilang, dikasih 3 cucu lagi sekaligus, Mamah kuat sanggup urus. Mamah bilang, sekarang Mamah sudah pinter urus cucu." Lirih Sofia sengaja bercerita. "Sumpah, iya. Si Mamah jadi sombong banget." Kalandra tidak bisa untuk tidak tertawa, tapi ia sengaja menahannya karena di sana Aidan masih lelap. Sofia mesem. "Tapi jujur, aku sayang banget ke Mamah Kalsum, Mas. Ke Papa juga. Sama mereka tuh. Ibarat sama besti. Terus, sama aku, gimana?" tanya Kalandra sampai berusaha melongok wajah Sofia hanya untuk menatap wajahnya secara langsung. Ia ingin melihat ekspresi sang istri kala menjawab pertanyaannya. Sofia menghela napas pelan kemudian menatap suaminya penuh kesungguhan. "Ke orang tua Mas saja aku sayang banget, apalagi ke Mas. Emas Kalandra, kan?" Kalandra mesem dan perlahan tersipu. "Andai Mas si Tommy, sudah aku goruk leher Mas sekarang juga." ucap Sofia tiba-tiba dan membuat Kalandra kaget. "Kok gitu? Aku ini suami kamu, Yang." bisik Kalandra masih syok. "Ya maksudnya, Mas. Emosi banget aku. Nanti ke Jakartanya aku mau bawa taflon sama wajan, ya." balas Sofia. Kalandra yang masih menatap sekaligus menyimaknya, mengangguk-angguk. Ingat, emosi dan mood ibu hamil sangat mempengaruhi emosi janin sekaligus anak sampai mereka besar. Jadi tolong banget ya, jaga emosinya. Takutnya yang di perut jadi temperamen, atau malah introvert parah, lirih Kalandra. Kedua matanya memang fokus menatap kedua mata Sofia, tapi tangan kanannya sibuk mengelus perut Sofia. Sofia langsung tersenyum ceria memandangi wajah suaminya. "Tenang, Mas. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Aku bakalan tetap bisa kontrol emosi aku. Karena sesedih apapun aku sekarang, aku punya Mas dan orang tua Mas yang tulus banget ke aku. Sekarang aku beneran enggak berjuang sama Aidan. Sekarang aku punya kalian dan semuanya jadi terasa mudah. Aku yakin, yang di perut bakalan enggak kalah ceria dari Mamah Kalsum." "Jangan sih, jangan kayak Mamah Kalsum, keberisikan." balas Kalandra masih berbisik-bisik. "Ih, Mas, bagus tahu. Nanti yang kayak Mamah Kalsum, jodohnya kayak Papa sana juga karena mereka sangat cocok." Yakin Sofia yang diam-diam mengidolakan sifat rame mamah mertuanya. "Kalau Papa sama Mama sangat cocok, terus kita gimana?" "Cocok?" Kalandra bertanya dengan sangat hati-hati, dan dia tidak bisa untuk tidak tersenyum, selain ia yang tidak bisa menghentikan tatapannya kepada wajah khususnya kedua mata sang istri. Tanpa menjawab, Sofia berangsur membingkai wajah Kalandra,
mengecup sebelah pipi itu pelan, kemudian mendekapnya hangat. Cocoklah. Nyatanya langsung jadi, dan bentar lagi kita punya anak. Kalandra menahan senyumnya sambil mengangguk-angguk. Kita bahkan nyaris enggak pernah bertengkar atau sekadar debat, kan, Mas? Memangnya apa yang mau didebatin? Nah, iya. Kalaupun ada hama, biar aku yang libas, Mas. Serius Yang. Aku beneran pengin punya anak perempuan kayak kamu yang cerianya mirip Mamah. Sabar Pak. Yang di perut saja, masih berupa embrio. Ya ampun, Yang. Sepagi ini, aku yang awalnya khawatir banget ke kamu, takut kamu tertekan karena terlalu khawatir ke Mbak Resti, malah jadi lawak gini. Kan biar enggak sepaneng, Mas. Aku enggak mau egois, hanya karena aku sedih, semuanya jadi sedih. Sarang Heyo, pokoknya, iya. Ucap Kalandra yang berangsur menatap wajah Sofia khususnya kedua mata istrinya lagi. Tangan kanannya menahan punggung kepala sang istri yang perlahan mengangguk sambil berbinar-binar menatapnya. Kalau mau ke Jakarta, Aidan jangan dibawa. Aidan di rumah saja sama Mamah. Ibu Kalsum langsung anti-anti. Sofia langsung melou. Ke pasar enggak ajak Aidan saja aku galau, Mah. Ia menatap sang suami yang duduk di sebelahnya sambil sarapan. Di hadapan Sofia, Ibu Kalsum menghela napas pelan sekaligus dalam. Konteksnya beda, Mbak. Jakarta itu jauh. Bisa sekitar 12 jam jaraknya dari sini. Itu saja kalau enggak macet. Kasihan Aidan apalagi kamu juga lagi hamil. Urusan kangen nanti cukup telepon. Mamah pasti urus, Aidan dijamin aman damai sentosa. Yakinnya.